Semua yang ada di rumah, jangan lupa ini adalah penentuan. Bigetron harus mematahkan kutukan atau bahkan Bigetron harus kembali tunduk kepada sang raja. Sebentar lagi kita bakal langsung lihat balasan dendam dari Bigetron yang akan coba mereka hantam di kali ini. Dan menuju ke arah Land of Dawn, EPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go. Let's go bersama dengan Galung Emas, KB. Bolong. Ranger Emas. Oke, let's go. Kayeye dan juga Finn berhadapan langsung di area mid. Mereka bertemu, santai dulu dan semuanya. Fokus terhadap Purple Buff, mengamankan terlebih dahulu. Akai di posisinya, Lancer di posisinya, dan Finn mengarah dulu ke area mid. Dan aku gagal Electroflash. fokus. Ya kan Electroflash? Electroflash. Aku gagal fokus gak cuma Electroflash tapi Max, lihat. Kung Fu Panda. Hey, dan Iron Hook. Bagus Lemon. banget. Kali ini bakal coba dihantam, tapi lihat di sisi dari arah top lane, Marky melakukan Oh. poking. Dan bahkan Skylar tertinggal satu level, satu buah tendangan kembali Marky. Lihat, dia menunjukkan kualitas Bruno yang memang memiliki damage yang cukup berat. Bahkan ada Finn di depan sana yang coba untuk menjaga pergerakan, dan Kayeye berhasil menangkap dari seorang Skylar. Masih ada The Soft Flower, it's okay. Buset, mempertahankan bola biar nggak hilang itu loh, Pak. Stuck Iya, ya. stucknya ya, itu loh, stucknya. ini efek slownya, kritikalnya itu pasti bakal masuk dan sering banget memberikan damage kagetan. Tapi coba lihat untuk kali ini Atlasnya mencoba untuk memberikan gangguan dan juga membackup Oh, stucknya langsung berapa karena tuh? dari One tapi tertarik sudah untuk kali ini. Mau pergi ke arah mana dan first blood-nya. Marky, debut pertamanya mendapatkan first blood. First blood di tangan Marky. Itu stuck 10 sih. Itu stuck 10. Karena lihat deh tadi, berkurangnya dari kecil-kecil Iya, buat benar. cepat. Dan Finn itu jadi korbannya. Karena dia yang bisa dibilang jadi apa ya, tumpuan stucknya. Tapi sorry tuh. Wih, masih bertahan untuk Sorizo kali ini, di mana dirinya nggak memiliki begitu banyak darah, tapi dengan Frost Moon Shield dan juga Stubborn Stand harusnya ada shield tambahan yang masih bisa memberinya backupan lagi. Dan bahkan lihat trigger disiplin dari seorang Albert. Dia tahan dari Phantom Execution-nya. Dia nggak main masuk ke arah belakang. Dan ini dia, pertempuran cukup besar dari tim Bigetron dan juga Araki Hoshi. Albert berada di garis depan dan bahkan tidak berhasil tertangkap dengan satu buah Thundros. Tapi ini mungkin menjadi salah satu momen di mana Bigetron mendapatkan keunggulan atas Turtle dari tim RRQ. Dilepaskan Lemon depan sana, Darken telah dikeluarkan dan bahkan Lemon satu buah Bloody Hand, Flicker Win. Bloody Hand kayak berhasil mendapatkan semua. Atlas pasal lane dan bahkan berhasil mendapatkan satu. Double kill lagi for triple kill. Dan ternyata diambil oleh seorang R7. Satu dibalas 3. Wah, gila sih itu. Wow. Trigger yang dilakukan Lemon, dia loncat ke arah depan, makan semua source skill. Lihat, ada pergerakan dari Max-nya juga, Key-nya juga langsung ngegigit. Begitu banyak reward manipulation juga yang menutup pergerakan dari Bigetron Alpha, sehingga source ultimate-nya tertangkap dengan Fataling itu terlalu banyak momentum yang begitu wasted. Lihat, Lodihan, reward manipulation, heavy spin, semuanya hanya untuk Lemon. Dan ketika Finn-nya dapetin Fataling kena 4, langsung ada knockout strike. Dan begitu banyaknya eksekusi dari Albert dengan double kill dan poin-poin penting dari R7. Yes, dan bahkan kita lihat di sini Pak Pulung di arah top lane, Marky masih berada di posisi yang unggul dari para pemain dari tim RRQ Hoshi Skylar. Dia udah punya Berserker Fury loh, harus jauh berhati-hati lagi. Kalau bisa tidak memberikan dia kesempatan untuk bisa mempertahankan stacknya pola tapi talent. Moving speed speed again. untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert masih coba untuk farming. Marky seorang Nah. diri dan Sama Skylar, ini biasanya dia akan selalu membawa ke arah attack speed. Karena One gak butuh movement speed. iya betul. Dia bergantung pada basic attack dan juga untuk dari segi pasifnya. Dan untuk sekarang, Finn lagi-lagi. Weh, Jangan udah. lupakan Pak Oke, Pulung. oke. Itu dia ditarik nggak kena dan sekarang Fatalingnya kena langsung arah Dora dan udah ada lagi satu backup di bagian belakang. Untungnya Heavy Spin bisa menghilangkan itu semua. Oke, Finn memberikan badannya. Biarkan dia ditumbangkan. Karena di sisi sebaliknya, ini akan menjadi keunggulan untuk seorang Skylar. Tapi nampaknya Skylar tidak mendapatkan itu karena Marky tidak pula Kayeye. Bloody Hand, itu spawn dari Marky. Kali ini gak bisa menyelamatkan dirinya, one last hit dan ternyata Skylar still survive. Terlalu jauh di arah top lane. Marky again
berhasil memberikan sedikit permainan luar biasa. PTM Execution Mister bahkan KYY down. Albert membalaskan satu buah poin Wow. untuk tim Arkeologi. Ini Albert kayak ibaratnya kayak menjadi pusat pengaduan ya. Di mana rekan-rekan yang membuat setup, membuat sebuah inisiasi. Albert harus menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapat dari sejauh ini. Selalu ada loh. Bang, Yes. saya dipukul bang. Nah, datang Albert udah. Tapi balik lagi dengan 100% kill participation yang dihadirkan, artinya emang selalu ada fight ketika ada Albert. Dia udah punya War X. Siap. Dan ini makin lebih berbahaya karena Max harus memperhitungkan. Masalah Master Execution Prakotan. Real World Manipulation Mass Retribution diamankan dan bahkan di sisi lain Crossbounding terbuka begitu saja. Seperti yang Pak Pulon dan Profesor kami bilang, Albert seperti pengaduan, tapi Marky dia berhasil mendapatkan satu buah turret. Itu memang kecil, terlihat ada satu turret, tapi dia berhasil mengamankan platingan dan bahkan dia untung jauh atas seorang Skylar. Oke, Turtle bisa nongol lagi tapi tidak untuk Turret di mana? Turret tidak akan tumbuh kembali. Hilang ya sudah, menjadi kecil, menjadi agak menyusut juga area pertahanan dari RRQOC yang ada di bagian atas dan mereka pun harus terfokus untuk bisa melakukan itu. Yes, turret gak bakal bisa tumbuh lagi. Ini seperti bubur sudah jadi nasi. Dan bahkan dari bottom lane, Sorizo terburst dengan cukup besar. Tapi Finn mencari KYY. Di mana beradaannya? Dan Phantom Execution terpakan Moreno. Real World Manipulation save the day. Tidak Moreno. Dengan permainan luar biasa bagus. Tapi KYY menahan dirinya, gak bisa apa lagi yang dia lakukan. Dan bahkan KYY hanya bisa berpasrah diri kepada yang kuasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada yang bisa membuat Thor Skylar berhenti menumbangkan dia. Oke, 8 berbanding 3 poin killnya di tengah. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu tersarat ya. Sementara Marky sudah bergerak akan kemana lagi rotasinya. Scarlet Phantom. Satu kritikal lagi masuk ke dalam tubuh dari Bruno. Bukan hanya kritikal, attack speed, jangan lupakan itu. Yap. Dan bahkan dari Sorizo udah punya Enchantment Talisman dari sisi Bigetron Alpha yang tadinya mereka melakukan sebuah owning, tapi kali ini semua berbalik. Seperti semudah itu dia berbalik hati kepada yang lain. Aduh, Gak usah pukul meja gitu ya Pak ya. Tapi Sabar. untuk sekarang turtle-nya 1 untuk 1. Yap. Yes. Dan ini yang mungkin akan menjadi sedikit pembeda dengan gold leading yang menuju ke arah 4000. Tadinya Bigetron Alpha unggul dari segi objektif, tapi turretnya bisa dibilang cukup berimbang. Bottom lane hancur, top lane hancur, dan buat sekarang ganking adalah satu-satunya cara untuk didapatkan dari Bigetron Alpha. Memaksimalkan kicking di arah bottom lane. RRQOC Arseven terpakan. Lemon mencoba menyelamatkan Arseven. Ironhook-nya tercancel. Lihat berapa banyak soft skill yang keluar dari bottom lane. Tapi ini membuat Champ Bigetron tidak berhasil melakukan apapun kecuali turret. Ingat turret tidak tumbuh lagi. Dan nampaknya tumbuh rasa sayang akhirnya turun ke arah belakang. Waduh. Apa yang tumbuh? Rasa sayang. Wah. Melihat yang cantik. Betul sekali. Kenapa? Karena Mobile Legends pun sama seperti kehidupan di mana lu harus belajar rotasi atau lu juga belajar untuk menerima semuanya tidak sesuai ekspektasi. Ya, lo harus belajar rotasi dan lo harus menerima belajar kenyataan kalau hidup tidak seindah itu. Dodge lagi R7. Waduh, ini dia Fatalinya akankah keluar namun tidak. Karena masih bisa kabur ke bagian belakang tapi purple buff-nya dijagain. 1 kali 24 jam lu gak boleh ada di area tersebut. Ajimania mantap! KYY! Iron Hook berhasil mendapatkan Albert shutdown didapatkan. What a play from KYY! Dan itu kayaknya adalah Iron Hook personal. Itu Iya. Iron Hook personal. Itu targetnya bener-bener on point banget. Gua gak setuju, itu Iron Hook sentimental. Sentimental. Itu semuanya pakai perasaan seperti Profesor. Oke, mereka punya kesempatan membalikan keadaan. Mereka bisa mendapatkan area mid, tapi ternyata tidak untuk kali ini karena Skylarnya di bagian belakang dan juga untuk perfect match ya. Udah mulai maju ke bagian depan, masih belok kiri dulu, belum mau ke kanan. Gue bisa melihat ini Bigetron punya power yang cukup kuat dengan line up ini nampaknya ya. Ya apalagi buat sekarang nih. Max yang sudah mencoba dengan AK ini skin eksklusif dari Mobile Legends Bang Bang X Kung Fu Panda yang sekarang lagi benar-benar ada eventnya. Hai, gitu. Nyanyi dong Profesor. Kung Fu Fighting. Hai, hai. Yoi, jangan lupa beli ya. Dan buat kalian semua yang nggak punya diamond, makanya itu kalian harus belajar dari sini. Oke, itemnya. Untuk Ki sendiri dia udah selesai dengan Dominance Ice, tapi dia butuh lebih dari itu. Karena kalau misalkan dia yang jadi Samsak, dia yang bakal bonyok di sini. Udah terlalu banyak dealing damage dari teman-teman RRQ Hoshi dan sementara itu Finn. Apa yang terjadi? Barusan Oke. ada suara rantai yang terdengar pula. Oke. Tapi jujur ini aku lebih suka itemnya kayak gini. Ada clock, ada armor, ada regen HP dan ada darah. Finn akan menimbulkan tanda tanya. Dia mau kemana? Radiant armor dia bisa. Immortal dia bisa.
banyak item yang bisa dia dapatkan, tapi dia benar-benar melengkapi dari keseluruhan magical, darahnya, regennya, armornya. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh kedua tim ini ya. Sejauh ini mereka masih berputar di area mid. Belum ada lagi inisiasi yang benar-benar terjadi. Finn lah emang benar-benar menjadi preman di dalam permainan ini. Dimana saat dirinya nongol semuanya mundur. Semuanya pergi dan dan Finn-nya mencoba untuk maju ke bagian depan dengan perfect match. Siapakah yang akan langsung terpating. Reward manipulation sudah langsung dikeluarkan. Fatality tidak sempat sejauh ini karena dirinya udah langsung menghilang. Sementara Lordnya masih kebingungan. Pusing masuk lagi ke dalam pit yang dia miliki dalam pertempuran. Kembali terpisah. Masalahnya adalah bloody hand yang tepat dari seorang KYY. Finn bahkan gak bisa memfataling seorang Moreno. Dan ketika udah tidak ada flicker dari seorang Vivin, kali ini dia gak bisa kemana-mana dan bakal langsung ditumbangkan. Lihat di arah Lord. Tapi jangan lupakan Big Ethan harus mengingat retribusi dari seorang Albert. Apalagi dengan satu balap selotnya. Marky membantu pergerakan Max untuk melakukan satu buah lot. Dan ini dia kekompakan dari R7 masuk ke dalam dan KYY down. Dan retribusi diaman dari Finn berhasil mencuri dan mundur ke arah belakang. Mereka harus disengage. Mereka nggak boleh memaksakan team fight. Big Ethan sudah mendapatkan keuntungan dan mereka harus mundur kembali sampai KYY bisa kembali ke line up down. Wow, pengen pacaran sama anak kuntusi, pengen Lord, tapi nggak dikasih. Itulah yang terjadi di mana untuk Bigetron Alpha berhasil mengusir dengan heavy spin yang dimiliki, retributionnya on point dan Ararki. Ada PR yang harus diwaspadai. Mau ngomong hai tapi nggak disapa. Waduh, Ternyata Lordnya dicuri di Bigetron Alpha. wow. Dan inilah dia Albert yang tadi sempat hampir bisa dibilang untuk melakukan pendam execution, tapi namun itu ada heavy spin. Dan ini Akai kita tahu untuk kendali dia di dalam Lord itu mahal banget. Heavy spin bisa ngedorong siapapun. Dan bahkan dengan retribution yang on point kali ini Max berhasil mengamankan untuk di menit yang ke-11. Walaupun kita melihat secara gold leading, Oh, Albert pun R7 akan ke down dan ternyata Oh, wow. hilang begitu Pick off saja. lagi. Pick off lagi dari KYY. Bahkan Marky sempat melakukan satu buah poking untuk stacknya agar ketika team fight dia dengan stack yang maksimal. Lihat dari kondisi seperti ini, Ararkioshi berada terpressure di posisi 3 lane, 3 lane push yang kali ini tidak baik dan bahkan arrow hook di sekarang belakang. Albert target ke arah Marky. Albert tidak boleh gelap mata. Target yang utama bukan Marky karena ketika dia menuju ke arah Marky itu bisa menjadi berbahaya, Profesor. Ya, Bisa, tackle. yes, dia ada tackle dan bahkan dia bisa menjadi satu buah pisau bermata dua. Tapi Finn setelah melakukan konsilnya, KYY menjadi pilihan. Flicker ke arah belakang, trigger disiplin dari seorang Finn akhirnya berbuah manis. dan itu kayaknya bakal hanya memberikan space untuk Skylar. Karena balik lagi di sini udah nggak ada lagi bloody hand dengan flicker. Nggak ada lagi Ki loncat tiba-tiba gigit, nggak ada. Yes. Jadi Skylar udah bisa dibilang ada di tempat yang aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ingat 2 menit, Yes, 100 detik. dan bahkan menuju ke arah belakang KYY. Fatal ini tarik, Lemon is coming dan bahkan di ada crossbow of tank with the questions of the team Moreno Max. Wilco mundur bermain tim Ararkioshi. Setidaknya para pemain dari tim Bigetron hanya kehilangan KYY. Tapi di sisi sebaliknya Ararkioshi harus melakukan tugas bersih-bersih dulu, Say. Bersih-bersih dulu. Begitu banyaknya wave minion yang ada di tiap lane-nya. Real time win probability di mana Ararki 60%, Bigetron Alpha 40%. Sekarang Skylar pun memiliki item yang sama, yaitu Waduh. adalah Scarlet Phantom. Efek frenzy-nya. Efek frenzy-nya akan menimbulkan sebuah Kacau, kritikal Pak. yang sangat mengerikan, tapi berarti Moreno bukan lagi targetnya karena udah punya Winter Function. Dan semuanya pasti bakal rontok, Pak. Iya, iya. Rontok banget dengan adanya satu item ini juga. Oke, mungkin targetnya lebih ke arah depan. Frontliner seperti Max mungkin? Yap. Karena kita tahu untuk Demon Hunter Sword juga akan melumpuhkan bagaimana total HP yang dimiliki oleh seorang Akai itu sendiri. Lemon juga memiliki damage dealt by Axe yang tertinggi untuk sekarang 29.000 damage dealt. Dan Skylar udah mulai menyusul juga dengan tadi Roswell of Tank yang sangat on point. Lord akan muncul dalam waktu 5 detik lagi. Dan untuk sekarang bagaimana setupnya bergantung kepada dua laner kita yang lagi motong lane, Sorizo dan juga R7. Yes, oke. Lord yang kali ini mungkin nampaknya harus coba diatasi oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha karena ini Lord yang cukup penting. Mereka bisa membalikan keadaan dan bahkan lihat After Counter dikeluarkan dari Finn. Memakai flicker yang Max di depan sana dan bahkan retribution di spot point. Kalah menuju ke arah depan. Tidak berhasil mendapatkan satu buah retribution, memilih untuk mundur, tapi Sorizo jangan sampai offside. Yang gue suka dari Sorizo adalah dia selalu memanfaatkan laningnya. Dia selalu berada di posisi yang setidaknya gue harus menuju ke arah depan membawa minion gue agar kalau team fight di Turtle atau Lordnya kalah, gue tuh nggak kehilangan. Dan lihat aja, defense-nya. lihat di mapnya. Sorizo langsung menuju ke bagian top lane. Iya, dia tahu. Itu adalah mirror dari tempat Lord berada. Lordnya karena berada di bawah, apalagi Lord Enhance, ini bakal
didorong banget karena R7 menangin di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang setupnya bakal seperti apa? Oke, setupnya kita bakal lihat ini harus menjadi satu buah poin utama untuk Vin. Laut dari bottom lane, dia lepaskan begitu saja. Ternyata bukan itu poin utamanya. Dan Vin kali ini menuju ke arah belakang, mencoba untuk melakukan zoning out. Berhasil dapetin satu buah turret. Para pemain tim Big Eternal Alpha 40 dan I don't know. R7 masih mantap dan down. R7 ke survive kah? Dan bahkan R7 tidak tumpah. Oh my god, R7 still survive Babulu. Oke, dan ini dia roll dengan untuk aja terbuka. Double kill berhasil didapatkan oleh One dan mereka punya kesempatan langsung menyelesaikan game ini di mana Vin yang mulai maju lagi dan juga satu besar di area top lane. Udah dihancurkan. Oke, Albert menuju ke arah belakang, fokus ke arah depan, kayak down, dan bahkan Albert langsung masih bisa diberikan fokus ke arah BT, gak boleh apapun yang terjadi. RRQOC take the game. RRQOC mengamankan game yang pertama. R7 buying time, R7 selamat dan bahkan tidak tumbang di dalam hamburan sang robot. Wow, R7 memancing, mengambil, mencuri, menjajah seluruh source skill yang dimiliki oleh pemain Big Eternal Alpha, dan setelah itu mereka nggak punya apa-apa lagi. Dan masalah utamanya adalah karena dia tidak tertangkap, tidak tumbang sama sekali. Dan senyuman langsung muncul dari Funi karena Full senyum. full senyum tentunya dengan melihat retribution yang on point seperti tadi. Apalagi melihat bagaimana bisa bilang pembagian tim fight yang menurut aku sendiri ini terlalu banyak kekacauan. Let's say di bottom lane, Lordnya mendapatkan base turret. Di mid lane, ingin lebih berfokus bagaimana landing phase yang lebih cepat untuk di-clear. Oke. Tapi ini pertanyaanku juga, Popol Kupa untuk Ki. Romer Popol Kupa, pembuka trap salah satunya. Ya. Dan ini akan sedikit menghalau bagaimana ya kita tahu Karina yang ingin melakukan backstep. Yep. Dan trapnya itu akan sedikit memberikan informasi agar nantinya Big Eternal Alpha bisa di positioning. Itu mungkin yang ingin dimasukkan oleh seorang Ki. Tapi itu mungkin yang bisa dia gunakan. Tapi kalau tetap saja mereka tidak bisa memaksimalkan ke arah turret, ini berat. Tapi kalau menurut gua malah power lane Kupanya ini bakal memaksa ke arah god lane-nya. Iya. Sama-sama kayak dia didorong berdua ya. Dia poking ke arah Digi, dia poking juga ke arah turret kasarnya, dan bahkan mereka tetap punya power di arah god lane-nya untuk head to head. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah lane of dawn. Sekali lagi MPL Arena, mana tepuk tangan aja. Thank you MPL Arena, Thank masih you. bersemangat. Dan sekarang waktunya Lane of Dawn di game yang kedua. RRQOC versus Big Eternal Alpha, dan beberapa player sudah mulai mengisi. Oke, time bomb diselipin satu. Ada kelinci di sana langsung melihat tuh sabalan hijau dan Endor. bahkan dari posisi dari tim Bigetron. Max juga menuju ke arah sebuah purple buff terlebih dahulu. Albert mungkin lebih cepat untuk mendapatkan satu buah purple buff. Rotasi yang dilakukan. Sedangkan KYE tidak langsung menuju ke arah gold lane karena dia sadar head to head antara dengan adanya seorang Digi. Diginya belum ada di arah gold lane, jadi dia belum tentu harus turun ke arah gold lane. Buat apa? Yang dia pastikan adalah sekarang rotasi yang sedikit bisa menghambat pergerakan dari seorang Albert. Oke, tapi terlihat ada dua rotasi yang bersamaan loh. Iya, antara kan Vin dan juga KYE mulai digigitin untuk Patrix ya. Tapi mereka pun diserang dengan ada satu time bomb. Vin berusaha menjadi satu palang pintu di bagian depan untuk memberikan jarak agar Skylar-nya bisa survive. Yes, satu kata Profesor KB untuk melihat potensi lakukan gank ke arah gold lane. Yes, berhasil ditutup oleh KYE, dan bahkan di saat yang bertepatan KYE tahu dia butuh ke arah bottom lane ketika Vin-nya udah ada hembusan angin di arah bottom lane. Dan langsung bermain dengan trapnya loh. Dia udah langsung amanin trap. Tentunya ini bakal membuat sebuah mapping dari Big Eternal Alpha lebih pasti. Untuk di bagian bottom lane, ya kita akan melihat bagaimana poking damage aja yang terjadi. Gak ada yang mau overcommit. Kecuali kalau misalkan Vin nanti udah mendapatkan satu buah reverse time yang sangat mahal. Ke Marky mungkin contohnya. Oke, dan ada Max di depan sana melakukan rotasi ke arah bottom lane terlebih dahulu sebelum menuju ke arah top lane. Marky masih menunggu crossbow of tank, sama-sama melempar trap yang satu, tapi bomb time lihat kelinci duar. Ini sama-sama semua owner ya. Yang satu bisa Summoner semua. Iya. Trap. Tentunya ini bakal membuat sebuah mapping dari Big Eternal Alpha lebih pasti. Untuk di bagian bottom lane, ya kita akan melihat bagaimana poking damage aja yang terjadi. Gak ada yang mau overcommit. Kecuali kalau misalkan Vin nanti udah mendapatkan satu buah reverse time yang sangat mahal. Ke Marky mungkin contohnya. Oke, dan ada Max di depan sana melakukan rotasi ke arah bottom lane terlebih dahulu sebelum menuju ke arah top lane.
Marky masih menunggu crossbow of tank, sama-sama melempar trap yang satu, tapi bomb time lihat kelinci duar. Ya, ini sama-sama summoner ya. Yang Iya, satu bisa summoner semua. Iya, summoner semua loh. Ya tentunya balik lagi dengan Melissa yang tidak digunakan, ini Iya. summonersnya bakal benar-benar lebih diunggulkan. Yes, dan tambah lagi dengan adanya seorang Kaye di arah bottom lane, ini memberikan informasi kalau Finn juga di arah bottom lane dan tandanya mereka akan tim 3 versus 3. Kalau dari kondisi di arah bottom lane lihat, bakal coba menuju ke arah crossbow of tank. Perbandingan satu level, Marky setelah menggunakan satu poin inspire-nya menuju ke arah depan, tapi nampaknya belum maksimal. Belum ada pertukaran poin gold dan bahkan belum ada pertukaran poin kill dari bottom lane, sedangkan Albert sudah standby on position. Oke, Albert siap berada di area tersebut. Ada sepatu yang udah diamankan juga. Sementara R7 mencoba untuk memberikan backup. Sorry, Goza bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa maju sedikit pun. Dan udah ada Turtle yang berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan ada yang lihat nggak dari Lemon ambil ke arah heavy spin. Yes. Jadi bakal lebih mematikan kalau seandainya nanti ada yang terambil dengan efek dari Terrify, dan juga jangan lupakan itu heavy spin 4 detik loh heavy spinnya. Udah terdeteksi Lemon ke arah bottom lane. 2 trap termakan. Informasi diberikan langsung Marky menuju ke arah pulang. Wah. Ini tandanya warning. Udah kode alert gitu. Ini udah siaga 1 Pak. Iya. Gankingnya bisa dibilang cukup berbahaya, dan buat sekarang Albert ini hitungannya karena dia udah sempat menggunakan retribution yang tadi. Mau tidak mau Lita Wanderer yang kedua akan dilepaskan begitu saja. Ya bahkan di arah bottom lane, Papolo dengan Marky udah punya current side, dia menuju ke arah depan kembali, coba untuk melakukan poking damage, dan bahkan jangan lupakan Renner Apathy dan Skylar. Poking platingan dari Renner yang dimiliki Skylar ini sangat-sangat maksimal, dan dia tahu banget Rocket ini bisa membantu dia dalam segi laning phase-nya. Dia butuh pokingnya clear juga. poking, clear Karena yang gini, cepat. dia bisa dengan Bennett Rage itu poking langsung ke arah Marky. Karena dia Marky lebih tepatnya susah banget untuk menghindari hal tersebut. Karena area of effect-nya terlalu Area besar. of effect-nya terlalu luas. Gede banget loh Bennett itu. Gede banget, dan bahkan ini seperti gedenya restoran, dan bahkan lihat Marky ketika dia tahu ada sebuah roket meluncur, dia mundur ke arah belakang. Ya, Dia lepasin satu buah minionnya, dilepasin karena dia tahu gerobaknya nggak bakal pecah. Jadi it's okay, no problem, dia Iya. mundur sedikit. Kelinci ketemu sama satu serigala harimau, apalah itu lucu tapi meledak sudah. Sementara di bagian atas Sorizo dengan shield yang bisa dimakan secara langsung oleh Esmeralda harus mundur sedikit. Nih birunya dikeluarkan, wave minion pun langsung menghilang. Tapi Kupa harus segera dipanggil, udah gak baik-baik saja keadaan yang dimiliki oleh Kupa. Alright, tapi lihat cara Sultan. Sorizo habis with flicker Lemon. 100 IQ, 100 IQ dari Lemon dibuka MSP-nya, tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Flicker mengagetkan. Sorizo mungkin mengira ternyata MSP-nya terlalu cepat, tapi ternyata tidak secepat itu. Oke, Turtle udah mulai diberikan damage ke arahnya. Sementara udah ada time Johnny juga langsung dikeluarkan, dan sekarang dari Turtle-nya berhasil langsung mereka amankan. Coba lihat one-one yang harus mundur ke bagian belakang, dan juga ada dodge langsung dilakukan, dan sekarang crossbow tank udah mulai bisa. Dia terbang ke bagian atas, tapi Esmeralda masih terlalu tebal dan masih bisa selamat. Sangguin claw-nya gak kena karena siapapun, dan Big-Spin-nya mendorong juga karena Albertnya terkurung, langsung ditembaki begitu banyak ke damage masing-masing. Dibalikan. Sudah. Outplay, ter-outplay. Kita lihat Max yang bahkan harusnya tumbang. Kedua kalinya R7 selamat. R7, Dewi Fortuna berada di pundakmu. Dan Again itu and kalkulasi damage yang mungkin sempat kita bahas tentunya di mana R7 dengan cara dia membawa Esmeralda, dan inilah hero powernya dia. Hero powernya Karena dia. kita tahu kalau ngomongin soal Esmeralda, ini ngomongin durability, crossbow of tank tadi keluar, heavy spin pun sudah dilakukan. Albert terjebak di ruang nostalgia, dan itu langsung dibalikan dengan bagaimana Wesker yang sangat on point dari Skylar. Jadi kombinasi dari masing-masing pemainnya RRQ Hoshi saling bahu-membahu. Bukan saling bahu-membahu, tapi ternyata responnya cepat. Jarak top lane sudah dikeluarkan R7, dan bukan hanya itu aja. Lihat ada Albert sneaky ke arah belakang menuju ke arah Sorizo. Udah tidak ada sprint lagi. Sorizo langsung mundur ketika mencium ada bau seorang Albert. Mencium adanya seorang assassin menuju ke arah top lane yang hampir saja bisa menumbangkan dirinya. Ada baiknya dia pulang ke base. Ini salah satu animasi dari skin yang begitu mengerikan loh yang tadi itu. Salah satu itu. Kalau untuk Karina yang skin yang itu tuh sing suaranya dan skin, dan ini dia dari itemnya, bro. Ya, kalau misalnya kita ngomongin item, lihat bagaimana Albert dengan menyelesaikan 3 bahkan item nanggung aku bilangnya. Item level 2, ada Dreadnought Armor, ada Molten Essence, dan juga ada Silent Robe. Lengkap banget, ada tambahan darah, Magical Defense, dan entah yang bakal Albert tuju adalah Guardian Helmet mungkin untuk mempertahankan bagaimana Albert dan cepatnya untuk dia mempertahankan di area objektif, karena 2 turtle
sudah ada di tangan teman-teman Arara Kyoshi. Mungkin ini akan jadi yang ketiga. Ini mungkin yang ketiga atau tidak, tapi nampaknya dari segi minimap kita bakal saksikan ini yang ketiga. Ini yang ketiga, makanya. Mereka karena lihat deh, mereka taruh trap 2 di situ 3-0. untuk memastikan tidak ada yang menuju ke arah bottom lane, dan mereka ingin coba untuk melakukan 1 buah steal terhadap Bob Albert. Tapi apakah ini berhasil? Ternyata nampaknya ada Lemon. Ini Lemon yang unik adalah dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengamankan IMU. Dia tahan ketika apa yang dia butuhkan dia ambil. Ya karena gini, kalau dia ngambil Karaki, dia rugi. We Are Angry nggak bakal ngapa-ngapain. Iya, dan Moreno cuma punya bad fist, and then Sorizo apalagi knockout strike nggak bisa ngambil selain Max. Ya oke, tidak bisa ngambil selain Max, tapi terkadang dia juga suka ngambil bad fish untuk clear. Untuk dia tahu kalau misalnya tidak ada team fight berikutnya. Tapi kalau udah mau ada team fight, dia langsung ambil ke arah seorang heavy spin. Jadi memang sesuai kondisional, Be. Iya, apalagi, apa yang sedang terjadi sama dia saat itu. apalagi buat sekarang flickernya ready. Ini yang lebih mengerikan nanti kalau seandainya Lemon udah membawa IMU kepada Max lagi. 2 heavy spin, kita akan melihat bagaimana Gangsing akan berputar dalam lane out. Gangsing akan berputar. R7 menuju ke arah seorang Marky. Bentar lagi akan terbuka. Bacam kepada bahkan One di depan sana. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Marky. R7 mundur dan bakal lihat dibalaskan kembali oleh seorang Lemon. Rombong tanknya dibalikkan keadaannya. Dia gak langsung buka tapi dia sempur dulu. Di balik sisi selanjutnya bahkan Pester tinggal seorang diri. Tak ada yang menemani. Tersisa 2 hilang Bigetron Alpha. Mereka terbaiting. Bahkan mereka kehilangan peran penting dari 2 orang yang sangat penting. Dan itulah dia bagaimana balasan dari Crossbow of Tank yang tidak memerlukan weakness point. Karena Lemon di sini langsung mengambil ke arah Marky dan dia nungguin dulu. Karena gak ada weakness point yang pecah, artinya Marky gak bakal terbang. Marky-nya mencoba untuk mundur, Inspire-nya udah dilakukan dan mau gak mau jadi langsung kena targetingnya. Itu alasan aku bilang, Lemon dia selalu pakai AML-nya ketika situasi dan kondisinya, Be. Tapi itu bener-bener krusial banget tadi di top lane. Dan dia krusial dan bahkan dia R7-nya langsung ngebait dengan sprint. Dia sempur dulu kan. Iya. Dari pas drop aku bilang Valentina itu Skylar terbelakang. Flicker di depan sana. Wow. Satu petty pack tertampar kenyataan kalau dia bukan milikku. Dan bahkan Lemon harus tershutdown. Membuat Bigetron Alpha kembali. Balik dan bahkan 3 orang yang penting ini hilang ketika adanya Bapak Lord yang terhormat di bottom lane. Lord ada, mereka kehilangan 2 playernya. Esmeralda pun di area mid. Menghilangkan dulu ke arah wave minion dia. Purple buff dicuekin dulu sesaat. Moreno-nya langsung membantu memberikan damage. Akan ke R7 langsung lompat ke bagian depan. Tapi dari Sorizo-nya memberikan damage. Dan juga ada 1 weakness point lagi. Tapi untuk kali ini weakness point langsung dihilangkan. Belum bisa langsung terbang. Tapi Digi-nya berhasil langsung dihancurkan. Dan Popole Gupanya diamankan pula. Ada 2 weakness point di dalam. Mulai menggila. Dan siap untuk terbang dari baginya. Masih ditahan begitu saja. Akan untuk kali ini. Udah ada lagi Crossbow of Tank. Tapi R7 terlalu kuat di bagian belakang. Dilompatin dan dihilangkan. Dibalikin. Double kill. Dan R7 bersama dengan Arkiosi bergabung. Tukang somai kejamur God. Oh my God. Dibalikan keadaannya. Retribution is on point. Cuma 1 sekarang yang dibutuhkan Albert adalah Pipin. Pembuka jalan masa depan. Pembuka harapan bagi Arkiosi. Time journey bukan buat defensif tapi buat membuka jalan dari tim Arkiosi. Dan targetnya Ki dulu, karena Ki yang bisa menghentikan dari Albertnya. Tidak ada Popol Kupa, tidak ada trap, tidak ada segala macam gangguan. Dan bahkan Maxnya level 10 tadi. Albertnya level 14, otomatis Retribution udah pasti one-sided. Udah pasti one-sided. Lihat selalu, Lemon gak gunain IMU-nya. Lihat, dia nahan sampai situasi yang dia butuhkan. Dan bakal di arah bottom lane. KYY terkena damage cukup sakit. Dan Rabati, Vince terkena soul mount. Dan nampaknya Lord kali ini berhasil membuat laning phase Arkiosi unggul jauh di 3 lane yang berbeda. Padahal tadi udah ada 3 pemain yang tertangkap, Pak Bulu. Iya, dan mereka itu cuma beberapa player doang. Untuk si Pinnya aja udah hilang duluan. Tapi 2 player ini berhasil melakukan tugasnya dan masing-masing udah mendapatkan poin kill pula. Dan ini dia Karina Tank yang sempat muncul juga pada saat itu. Season yang ke-9. Bahkan udah jadi untuk Karina Shield, jadi untuk magical damage. Moreno pasti bakal ketutup banget. Albert ada loh. Dan bahkan udah ada pergerakan langsung kepada Calamity. Item favorit Lemon. Yes, itu hampir di semua item dari mage yang digunakan sama Lemon. Selalu ada Calamity. Karena dia selalu manfaatin true damage-nya. True damage versi mana Endless Battle versi murah. Iya, Endless Battle versi murah. Apalagi dia bawa Mystery Shop. Yes, benar banget. Dan bahkan ini dia berstatistik dari Finn.
Dan memang pemikiran dari seorang Vin ini bukan nih untuk defensif. Nah gini, Buka jalan. aku bilangnya kalau Balmond itu perfect jungler. Yes. Tapi buat perfect roamer itu ada di Digi. Oke, tapi bukan hanya itu aja Big. Masih bergerak dari R7. Oke, kebuka. Terbuka. Hilang. Sampai bahkan dia harus mengeluarkan semua ultimate yang dia punya di arah top lane untuk memastikan R7 down. Sebuah hal yang mungkin diperkirakan Bigetron Alpha kalau misalnya R7 ini kalau kita lepaskan lagi, nggak kita paksa ini bakal rugi banyak dan dia bisa di-cutting. Iya. Dia bisa di-cutting. Dan Tapi R7 sekarang sudah selesai dengan Blade Armor. Jadi Blade Armor. apakah ini akan menjadi PR karena mau tidak mau Malefic Roar harus sudah ada di tangan dari Marky. ini bukan PRB, ini homework. Jadi Waduh, sama aja. Oh, sama. sama. Gue cekek. Curse Helmet untuk Albert tentunya makin mempercepat untuk Ward nanti di menit yang ke-12 ke atas. Oh, Yap. lihat kelinci nakal berhasil menggigit Max sedikit demi sedikit dan bahkan kalau bisa kita lihat emang itu kelincinya adalah sebuah trap yang gak lama aduh. Pak Bulung. Itu bisa jadi trap juga tapi gak lama bro. Kelinci Iya, lucu iya, banget iya. lompat-lompat itu mulai ngejar lagi. Dan untuk pengejarannya juga kan memberikan vision. Jadi tentunya itu menjadi detektor. Iya siapa tahu ada 2 orang di sana ya kan. Ya hitungannya sama aja kayak Kiki pasang trap detektor juga. Iya itu sambil berenang makan pancong. Wah, Tapi cakep. kali ini kita lihat bukan pantun. Kirain mah saya mah tim cakep aja pada Lord. Oke kalau gitu Oke, sama-sama cut wave dan bahkan untuk pergerakan dari Finn ini tahu nggak Finn ngapain? Ngapain? Dia nggak cuma ngebuka untuk dari segi map tapi juga nge-trigger untuk Athena Shield. ya. Weh itu Pakitonya loh udah nggak baik-baik saya ditembakin. Oh my god, Skylar! Cross bomb dikeluarkan oleh seorang Lemon dan connect. Dan connect. Walaupun tidak connect, bahkan R7 sudah siap untuk melakukan cutting di arah top lane. Again, dari seorang Skylar dengan kali 6-nya berhasil menembak Sorizo headshot di tempat. Vince, time journey telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan Albert. Jangan lupa kali ini Albert ada retribution dan bakar. Max berhasil membalaskan dendam, mencuri. Heavy speed dikeluarkan. Lemon di garis depan. Lemon kamu terlalu terburu-buru dan Bigetron Alpha ini pinter banget. Dia disengage, dia mundur, dia udah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pinter banget. Pinter dia. banget. Kalau dia paksa timpai tadi mungkin case-nya akan beda. Gak bakal bisa dia headbutt. Iya. Kasih stun dulu. Tapi mungkin bakal kita berikan spotlight kepada Ki karena dia targetingnya langsung dengan Bite of Kupa. Itu cuma Albert targetnya. Karena udah gak ada time journey. Karena gak ada time journey lagi, sentimental Yep. target. 2 kali kita melihat hal tersebut. Ki menjadi kunci kali ini bagi Bigetron Alpha. Triggernya belum lagi tadi untuk bad impact-nya juga beberapa kali on point dan itu pun membuat dari time journey-nya mau gak mau harus Harus digunakan, Berarti yes. ada 3 ya. Untuk menggagalkan retribution Albert. Oke. Matikan handphonenya, Yes. matikan internetnya, Yes. stun Albert. Oke, kalau nggak di telepon ya Pak. Iya, Boleh itu. Oke, tapi kali ini sorry to say dengan adanya sebuah tembakan peringatan dari Skylar membuat clear yang sangat cepat tapi Marky. Gua nggak tahu kenapa Marky ini punya selalu insting melakukan sebuah objektif tukar menukar yang tinggi dari macro play-nya. Ya bagaimana tidak Pak? Tradingnya. Dia, fun fact, ini Marky ini sosok guru atau senior dari Kelra. salah satu gold laner yang sangat famous di Filipina, Kelra. Yes. Jadi waktu itu juga ya bisa dibilang Marky ini senior apa ya? Senior gold lane lah. Senior Abang-abangan gold lane. Tapi lihat, Renner Apati connect ke arah Kayain. Karena lu lihat deh, setiap terjadi pertukaran antara Arkeos dan Bigetron Alpha. Ya. Ini Bigetron Alpha kan mostly dia berada di posisi yang kalah. Ya. Itu selalu Marky trading dengan keunggulan mulai dari Cold atau Retribution kali ini yang bahkan didapatkan Max. Tapi lihat damage dari Skylar di birunya. Itu satu tembakan spray down, pet. Langsung seperempat. Itu damage-nya kayak kenceng banget. Kita lihat satu pukulannya tidak kena. Sayang banget. Harus pergi lagi. Andai tadi kena dengan merah tangannya. Kasusnya beda. Miss banget tadi. Miss tadi. dikit aja. Dikit banget. Dan ternyata langsung begitu saja di dodge oleh Lemon. Dan buat sekarang pun harus lebih berhati-hati untuk ngomongin soal ambush. Anggaplah semua ambush ada trapnya. Ya. Karena udah di menit-menit kayak gini nih, Immortal kalau nggak ada ini bakal jadi malapetaka. Apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Max yang diperlukan sekali untuk di area jungle kontes Retribution nanti. Yes, dan bahkan di sini kalau bisa kita bilang tadi ya, Profesor, itu kayaknya karena Lemon yang lewat kali ya. Mungkin. Agak miscalculate kali ya. Agak miscalculate dan ditambah juga dengan mungkin tidak siap juga bagi backupnya. Yes. Karena Bigetron Alpha bisa dibilang masih terlalu jauh. Karena dia punya dash, dia punya bisa kita bilang ada Arcane Shit. Jadi bisa untuk Bisa menghindari ngebalikin Terrify-nya. iya, Terrify-nya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga Shadow Strike di menit 16 itu atit loh. Sakit banget. Atit anget. Atit
Atit Anet. Atit Anet. Aduh, oke. Bukan Atit Tayut. Udah, tapi sekarang Oh. udah ada lagi. Dia ngambil Lord. itu bukan tanpa alasan. Pertama, Tapi, Ren Rapatinya. dia Buset. ini gue lihat ya, Lemon ini mau ke depan, dia akan jadi distraction dan untuk kaburnya dia punya dua cara, flicker, crossbow tank atau Ya. bahkan dia ingin one by one situation kali ini. Immune lah pokoknya. Pokoknya immune, dia butuh itu. Karena dia ngambil di saat fight belum terjadi itu menurut gue hal yang jarang. Pasti dibalik ambil crossbow tank ini ada niat buruk. Ada niat buruk dan tentu ada bakal niat kita lihat nih. jahat. Ini apakah akan memiliki niat yang sama karena di momen yang sebelumnya mungkin bisa dibilang tertangkap Wey. duluan dan time journey-nya nggak ada, tapi buat sekarang ready banget time journey-nya. Oke. Yap. Ini time journey-nya. Albert berada di posisi yang tepat. Lemon di garis tepat. Dapatkan retribution. Next again. Berhasil mendapatkan Shadow Strike. Arcane Chase. Dapatkan crossbow tank ke arah yang salah kali ini Lemon. Gak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Sorizo terperangkap. Sebuah spray down. Di Pierce Passion membuat seorang Sorizo harus hilang. Permainan retribution yang luar biasa dari Max kali ini. Kita untuk satu satu ya. jempol. Karena yang dia lawan Ya. Albert. Iya, balik lagi. Kita berkali-kali berseason-season melihat bagaimana perkembangan dari Max, dan untuk sekarang dia berani banget untuk kontes retribution dengan kita tahu bagaimana heavy spin mengganggu cancellation, dash dan juga lockdown dari sosok Akai ini begitu menjengkelkan bagi RRQ Hoshi. Benar Oke, banget. tapi Bigetron tadi ya itu membawa Diginya ke arah sebelah kanan menjauhi dari Albert loh. Di situ di-trigger untuk time journey ya udah semuanya langsung dimulai. Udah Oke. pembagian tugasnya udah lengkap. Udah pembagian tugas dengan lengkap, tapi para pemain tim Bigetron Alpha akankah dia mengamankan satu game dari sekian lama, dari 5 game terakhir yang Penantian bahkan panjang. penantian panjang mereka tidak mereka pecahkan sama sekali. Kali ini Ya mereka ampun. memiliki kesempatan, bahkan menuju ke arah late game mereka punya Sicilian, mereka punya Wang Wang, dia punya juga sebuah let's go pada bahkan Albert yang lagi-lagi seperti kata Profesor KB yang terhormat menjadi sentimental target. Emotional target. Ada Terlalu peternakan banyak. kelinci di situ langsung nabrak ke arah pandanya. Gua baru tahu, gue kira di Land of Dawn cuma ada rumput, tanah, sungai. Iya. Ternyata ada peternakan. Ada peternakan, Ada Mbak. kelinci, ada panda. Waduh, udah mulai berasa itu damage-nya. Uvin. 2 bad impact. Sisa segitu loh. Ya itulah, bukan tanpa alasan Moreno memiliki damage deal yang cukup tinggi. R7 memberikan sedikit satu buah informasi, tapi lihat Lemon udah pakai heavy spin ini baru seperti yang Profesor KB. Nah, ini dia. Ini baru. Ini mungkin Moreno udah boleh hati-hati dengan posisinya karena bisa jadi di flicker dan di Arcane Shade, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Dan bahkan kita melihat di mana Marquis sudah memiliki attack speed yang cukup cepat, memiliki attack speed yang sangat bisa untuk menumbangkan siapapun, bahkan Lemon sendiri di depan sana. Dia heavy spin sekalipun gak bisa membuat dia bertahan dari seorang Marquis. Yang sudah bisa dipastikan bahkan Lemon adalah salah satu orang yang bisa melakukan burst damage dengan cukup mudah ke arah seorang Marquis. Ya, apalagi dia udah punya Holy Crystal juga dan real time win probability by Samsung Galaxy S series udah menuju kepada 70%. 70-30. Ya, walaupun kita melihat di sini untuk gold leadingnya nggak begitu berbeda jauh dan bahkan tinggal kontes untuk retribution di Lord Evolve ini yang paling penting. 70-30 loh. 70-30 tadi ya? Turun Ya, lagi 71, kayak ini 29. Apa? Talent Management. Dia Wah. curhat. Dia curhat. Dia Benar. curhat. Kan cuma nanya. Ayo curhat. Ini masuk menit 20, masuk playgroundnya juga untuk dari Bigetron Alpha di mana mereka sangat suka bermain di menit-menit segini. Tapi dari RRQ Hoshi mereka punya kedisiplinan yang kita udah gak usah Ingat ada ragukan Digi. lagi. Ini Digi Kita nggak bisa ragukan lagi, counter Pak. play banget soalnya. Nah, Counter ini. play setup ini adalah RRQ Hoshi banget untuk dari segi bagaimana cara mereka punya strategi dan untuk ngomongin soal Lord. Mereka akan selalu mengincar ke arah hero dan hero. Dan ini dia, Lord sudah dewasa dan Lord pasti bikin kecewa. Karena siapapun yang dapetin atau siapapun yang terwipe kali ini bisa dipastikan terkena one strike push untuk yang terwipe out. Bahkan Albert yang kali ini agak sedikit gantian posisinya. Malah Albert lah yang akan coba untuk melakukan kontes. Bukan dia yang membuka vision. Dan bahkan Digi dari Finn dipaksa mundur ke arah belakang. Time journey-nya ditahan. Finn memberikan disiplin tapi Albert di sana terbuka. Seorang diri tadi menemani. Time journey. Weakness pada Wilson. Time journey Lemon. Mengacak ke depan sana. Beli kembali gunakan Spedo dan bahkan R7 distraction dari R7. Langsung hilang begitu saja. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kali ini mereka mencoba mendapatkan R7 dan down. Marki Rumba berhasil membuat R7 ter-take down. Yap, ada Sanguine Claw dikeluarkan, tapi mereka pemain RRQ Hoshi masih stay di area tersebut. Mereka masih memperebutkan pula ke arah Lord ini. Albertnya udah mulai mendekat. Ada Lemon pula. Finn juga udah hadir.
Ada Sanguin Claw, sakit banget. Ada satu runner yang udah mulai masuk dan sekarang sisa 22.000 lagi. Poin SPN dimiliki oleh Lord, mereka udah melakukan tapi tidak. Udah ada satu pemain sudah diamankan pula dari sekarang. Lordnya berhasil langsung diamankan. Ada efek stun tapi di bagian belakang Bad Impact-nya udah mulai masuk satu player. Bahkan langsung diamankan pula oleh P. Lemon, lo spesies apa sih? Orang apa alien dengan 100 IQ-nya dia paksa. Dia iseng-iseng berhadiah dan recall cancel semua. Itu time journey, semuanya dive in barengan. Oh my Heavy spin. Max walaupun dia Akai, dikunci kayak gitu ya gak bakal bisa retribution juga. Lemon spesies apa sekarang gue tanya dari Ya Alvin? begitulah yang mungkin akan kita pertanyakan juga. Karena itu udah berseason-season dengan bagaimana stabilnya permainan indah dari sosok Lemon. Dia paksa. Dia paksa. Gue penasaran komennya loh Pak. Komennya seperti apa di dalam mixnya mereka itu. Maju gak? Maju gak? Maju gak? Ada semuanya maju. Ada sama di sementara untuk kali ini. Dengan satu konstel dikeluarkan mereka masih bisa selamat. Masih bisa mundur. Samin Claw-nya gak kena karena siapapun. Tapi R7 berusaha untuk bisa memberikan trigger. Tapi Bad Impact-nya berasa banget. Oh lihat, Lordnya dikacangin supaya laner terdorong di top dan juga di mid. Lihat, mereka mau Ditahan, dorong di 3 lane push, ditahan. Dan lihat para pemain dari tim RRQ Oshi, mereka menunggu Lemon kembali datang. Dan satu buah Serena Rapati yang gak punya empati memiliki damage yang cukup besar di depan sana Skylar. Dan bahkan kali ini dibantu dan Kupa hanya ditumbangkan. Popo tanpa Kupa, bagaikan aku tanpa kamu, seorang diri sendiri dan sakit sekali yang bisa diberikan. Finn mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan Athena Shield yang dia miliki. Satu buah turret di arah bottom lane dengan Lord Evolve. Itu tandanya Bigetron menjadi salah satu tim yang kuat untuk melakukan defensif. Dan Marki yang kena. Kerennya bisa ke Marki gitu gimana dari sebanyak banyaknya orang. itu tahu nggak rezeki Marki namanya. Rezeki Marki ya. Dari Tapi sekian banyak orang dia yang kena. ya balik lagi, dia hanya membutuhkan Athena Shield dan juga hanya membutuhkan Win of Nature untuk team fight nanti. Di late game kita tahu bagaimana 1-1 menjengkelkan sekali. Dan untuk sekarang pun Finn mau tidak mau harus memperhatikan juga untuk time journey-nya karena dia memiliki satu buah entity talisman. Immortal udah bakal jadi item yang mahal. 4 Immortal bahkan dari Bigetron Alpha. Oke. Dan buat sekarang pun dari RRQ Hoshi, mereka bisa dibilang hanya ada Albert yang memiliki Immortality. Ini juga mau gak mau Athena Shield juga tetap dipertahankan oleh One. Mana tahu nanti kita lihat Markinya mau mengambil resiko lebih, bisa aja ditukar dengan satu lagi itu Scale Phantom dan mungkin damage yang akan jauh lebih mengerikan. Tapi tetap resiko Winter. yang sangat besar harus dihadapi. Immortalnya diubah jadi Winter Truncheon. Aduh, ini Lemon full damage banget loh. Iya. Full banget damage loh. Iya, Item balik jahat lagi. Gak ada Dia- item defensif. Dia berarti nanti akan lebih ke arah spell fame-nya dia untuk survive dan nanti bakal maksimalin damage burst yang dia miliki karena kita tahu Arcane Share itu bakal sangat menimbulkan tingginya damage kepada Marki, mungkin Max juga atau Ki yang dari tadi menjadi target operasi utama dari teman-teman RRQ Hoshi. Ya Kane jauh lebih stabil dari Bigetron Alpha. Cukup baik mereka menghantarkan satu wave minion di bagian bawah. Sementara 4 player lainnya berjuang di area lore untuk bisa mendapatkan lore tersebut. Akan seperti apa lagi setupnya? Apakah Dewi Fortuna akan balik lagi ke mereka untuk kali ini bisa mendapatkan lore tersebut dan bisa memberikan tekanan balikan ke arah RRQ Hoshi. Dan lihat, Lemon sempet-sempetnya dia ke arah bottom lane. Dan dia pengen melakukan ganging terhadap seorang Paku itu. Yap. Karena ada 2 orang di sana. Mereka akan memaksa Paku itunya mundur atau immortality pecah dan lihat. ketahuan. Dan ketahuan dipaksa, Lemon damage terlalu besar. Kita akan strike di arah bottom lane, tapi lihat di arah sana. Mereka akan melakukan team fight di arah Lord. Tidak ada heavy spin. Pimpin save the day again dengan time journey-nya. Di balik semua itu, mereka memaksa tim fight kembali. Ada guntingan dari R7 menuju ke arah backline. Dan bahkan lihat Arcade dan Sash-nya dikeluarkan oleh seorang Lemon bersama dengan Bounty. Restitution is 1 point. Lemon sliding out by Lemon. Walaupun dia harus mengorbankan diri, jiwa, dan raganya dengan untuk satu Lord. Profesor, is it worth it? Oh bahaya karena Ini 70 bahaya loh. Ini 25 menit. 72 Ini detik. masuk ke menit 25. Mereka Yes. kehilangan 2 orang. Ini loh Dan bisa ada jadi Popol cuekin. Kupa. Dan ada Popol Kupa itu poin Ada Popol terpentingnya. Kupa, ada Sanguin Claw, ada Bad Impact. Oh, mereka Semua mau wave push. minion pasti bakal cepat. Dan sekarang waktunya mereka mulai masuk ke bagian dalam. Memberikan damage ya. Sorry, langsung aja maju dan juga memberikan tumbukannya. Mereka berfokus bisa langsung mendapatkan karena satu besar di area mid. Mereka mulai maju. Ada heavy spin langsung dipukul mundur begitu saja. Tapi mereka masih bisa bertahan. Sedikit lagi heavy tersisa dilopati tapi gak kena. Bahkan untuk kali ini dengan adanya satu Transform Tank gak ada efek apapun. Wow, make a moment. Dibalikan kembali keadaannya. Bigetron Alpha kocar kacir. R7 kali ini mendeteksi Skylar. Terlihat di kiri. Pipin, lihat yang dilakukan. Membuat Kaye gak boleh pulang. Maunya digoyang. Gak boleh pulang. Dan dia Kaye harus hilang kali ini. Tidak bisa
bisa pulang. Lord bergerak bebas di arah bottom lane. Bigetron Alpha yang bahkan memiliki keuntungan cukup tinggi kali ini dipalingkan keadaan. Wow. Ini bencana Babulu. Oke, Moreno masih ada, mereka setidaknya masih punya high ground. Tapi sekarang 5 melawan 4. Ada 5 player Akiroshi. Mereka siap maju, Time Journey dikeluarkan pula. Sorizo-nya nggak kena ke arah siapapun, tapi mereka memulai sebuah inisiasi di mana satu orang berhasil dipukul mundur. Udah pecah immortalnya. Patrick siap pun menjadi korban. Gila, Bigetron Alpha mengamuk sang robot. Tidak mau lagi diinjak sebagai seorang kelinci. Dia ingin mendapatkan game ini. Lihat usaha keras yang dia miliki dari 5 game terakhir. Ini benar-benar the strongest Bigetron Alpha ketika melawan RRQ Hoshi. Iya, ini line up-nya dan gameplaynya juga. Bagaimana cara mereka mempertahankan high ground sampai di menit ke-27. Dan tadi kita udah lihat bagaimana Ki tumbang 73 detik. Lemon tumbang 78 detik. Ini udah mulai lama nih. Immortal adalah item yang sangat mahal di momentum kayak gini. Apalagi udah bener-bener mulai masuk ke arah late game. Dan inilah dia player perform by Lemon. Dengan kita tahu bagaimana damage deal 45.000 dari total 8 kill dan 15 assist yang dia torehkan. Waduh, ini lemes ya. Udah masuk menit segini. Ini udah menit hati-hati namanya. Udah bukan menit. Immortal ini udah jadi item yang paling mahal sekarang. Was-was, hati-hati, semuanya harus berkumpul di sini dan udah waktunya seperti ya. Bagi Bigetron Alpha, mereka lah kali ini yang memiliki giliran untuk bisa memberikan push balik terhadap para Kyoshi. Sorizo di bawah perlahan tapi pasti ngedorong juga loh. Ingat, jangan sampai lupa detik 41, detik 11. Kalau mereka push to red atau push ke arah base-nya dekat detik 11 dan detik 41, minion akan muncul. Jadi ini mereka harus perhitungkan matang-matang, terutama bagi Sorizo yang dari tadi melakukan proxy minion di arah bottom lane. Oke, dia selalu menjadi peran penting untuk tim Bigetron Alpha sih menurut gue. Di-cut terus. Yang gue bilang ketika di game 1 pun dia pakai Esmeralda. Ya. Dia tetap melakukan tugasnya. Ya, itu tugasnya dia. Itu yang sebagai ditugaskan. EXP laner, dan buat sekarang Lemon udah memiliki Immortal barusan. Yap. Jadi untuk sekarang team fight-nya akan sedikit mungkin lebih berimbang karena Immortalnya akan ready dari masing-masing tim. Dan Bigetron kalau mau lihat tim fight apa yang dilakukan RRQ Hoshi, lihat Lemonnya. Dia ambil ultimate siapa? Lihat, Lemon Setup seperti apa yang akan setup dibuat. seperti apa yang akan coba dibuat. Heavy spin, oke, ready siap-siap tabrak. Crossbow tank, Lemon bakal ngedive Tinggal Marky berarti yang bakal kita lihat. Apakah dia akan mempertahankan kondisinya? tanpa immortal. Iya, tanpa Immortal. Karena bagi lagi dia hanya memodalkan dirinya dengan Arena Shield. Oke, Albert terperangkap. Sangat Club SMP dapatkan heavy spin. Albert, immortality-nya pecah kali ini. Wizards Raja tidak cukup. Hilang satu momen impact. Albert down. Ini bencana. Lemon juga immortality-nya pecah. Ini menjadi orang kedua dan bahkan Lemon tak bisa bertahan dari Oh Bad my Impact. God. Moreno, Max, immortality pecah. Tapi lihat satu side claw. ya Hampir ampun. menjepit pergerakan dari Skylar. Lihat, dua orang hilang. Albert dan Lemon. KYY, mereka ingin mencoba menabrak menuju ke arah PSRRQ Hoshi. Ini bencana 3 versus 5. Oh, Ini ingat, dia. ada Popol Kupa. Ada Popol Kupa. Ini mau ditabrak atau enggak nih? Ini kita Bigetron lihat Alpha. aja nih. Sorry, Soja Bad Impact-nya. Sang Winclaw masih bisa digocek tapi Time Journey akan bertahan sejauh apa? Karena giginya berhasil untuk diamankan dan sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama bagi Bigetron Alpha. Setelah sekian lama dan banyak West Minion masuk. Ini kemenangan pertama mereka. Bersama dimenangkan Bigetron setelah 2,5 tahun. Harus menunggu. Ini dia game yang ditunggu oleh Bigetron Alpha. 2,5 tahun tidak 5 sia-sia. pertandingan terakhir mereka selalu dimakan 2-0. Sekarang sang robot menunjukkan bahwa mereka ingin berbeda di season yang ke-10. Dan ini dia sebuah permainan yang tidak diduga-duga dengan late game powernya dari Bigetron Alpha. Yang begitu powerful. Ada Digi dengan Time Journey. Jadi benar-benar harus ngomongin soal team fight di late game. Tapi ternyata untuk ngomongin soal bagaimana 29 menit 44 detik kita Lord 3-2 membuktikan bagaimana Albert yang selalu menjadi, aku bilangnya apa ya, primadona retribution kah? Iya. Primadona retribution. Dan ternyata untuk saat ini Max menjawab semua keraguan-raguan bagi Biget Troopers. Karena untuk sekarang Max membuktikan retributionnya akan selalu beradu dengan Albert. Walaupun kita ngomongin game yang pertama ya, gak ada urusan. Mau lawannya Albert, mau lawannya siapapun, Max sekarang seolah-olah berevolusi untuk menjadi sosok yang lebih berani mengadu kontes retribution. Dan ini yang mungkin menjadi jawaban juga nih Pak Bolung. Bagaimana 5 kali pertemuan mereka 2-0 2-0 dengan semua. kontes retribution yang lebih ready, kill participation yang lebih matang.
Lihat bagaimana Moreno menjadi carry. DMS build-nya 149.000 dan Marky menjadi the rich guy by Livin by Mandiri. 724 gold per minute. Marky 69% juga untuk kill participation dan Moreno dengan 88% kill participation. Tapi jujur, ini bagaimana yang membuatkan sebuah hasil team fight-nya selalu berasal dari Ki. Ki selalu targeting ke arah Albert. Popol kupanya, Baitem kupanya, ngegigit ke arah satu target aja, Albert. Mau ada Finn di arah depan, dia cuek. Mau ada Lemon di arah depan, dia nggak peduli. Ada Albert, wah dia gigit langsung pakai Popol kupa. Oke, dan sekarang MVP-nya akan terbang ke tangan siapa sepertinya untuk Algolo? Iya, Cecilion. Moreno, oke. Jawaban paling simpel adalah kenapa bisa ada di tangan Moreno adalah ya Moreno adalah yang memberikan dealing damage tertinggi. Yap. Di late game kita tahu dengan Clock of Destiny dan juga adanya lagi Transient, ini combo. Ice Queen One membuat pergerakan dari Albert tidak bebas karena kita tahu Karina ini adalah tipikal assassin jalan kaki. Bukan melee. tipikal assassin Dash. melee yang juga punya dash. Yap. Atau punya ability yang terbang seperti Fanny atau bahkan Link. Di hadapan dari live drain gratis. Tapi Rafaela fans dari pick seorang Ki. Dan ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Berarti ini akan ada babysit dari seorang Cloud atau Cecilion. Ya. Cecilion harusnya. Kayaknya Cecilion gak sih? Tapi dia sementara waktu sampai Cloudnya bisa bertahan seorang diri, survive sendiri dia bakal coba Kayaknya ke ke sana. Cloud dulu deh. Ke Kayaknya Cloud. ke Cloud Dia dulu. sampai dia bisa bertahan seorang Yap. diri, dia bisa buy one, minimal dia nggak terpick off di Yap. early, minimal ketika ada Albert datang dia bisa pulang. Dan tahu nggak kenapa Rafaela? Itu dia mau meng-cancel bagaimana pergerakan dari Numenor Blast. Oke. Efek slow itu Oke. bakal bisa dikontes dengan satu Holy Healing saja. Plus Holy Baptism-nya. Reward Manipulation pun bisa tersenggol dengan ini. Bisa dia berikan efek stun-nya terlebih dahulu. Oke, apakah Ararkiosi akan tetap mendapatkan dominasinya atau bahkan Bigetron yang akan membalaskan dendamnya? So, tanpa berlama-lama kita semua akan menjadi saksi pembalasan dendam Bigetron Alpha atau Ararkiosi sang raja tetap berada di top klasemen. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masih dipandu oleh Kalung Ramas, KB. Polong. Raja Ramas. Let's go. Let's go, 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 go. Kenapa ada echo aja? Oke, purple buff. Lancelot, purple buff. Namun ada KYY memberikan sedikit gangguannya. Harus berhati-hati pula di saat level 2. Ton Rose bisa sangat memberikan damage yang cukup besar. Dan KYY pun udah merasakan akibatnya. Mencoba diganggu, tapi ternyata Albert tidak mau diganggu dan mengusir KYY di depan sana. Kalau bisa kita lihat Bigetron Alpha kali ini. Karena seorang Finn belum ke arah Godland lagi-lagi. Dari KYY, nggak harus ke arah Godland sekarang juga. Dia jaga dulu pergerakan di mid, dia coba junglernya, tapi kalau udah ada bau-bau Finn ke arah bottom lane, dia harus ke bottom lane. Dan Marky pede dengan pergerakannya dia untuk 1 lawan 1 karena bukan kill di sini poin utamanya. Dia poking damage terus. Poking damage dengan dapetin Alpha Rise. Ya. dapetin duit sebanyak mungkin, artillery sebanyak mungkin, dan dia tidak pulang dan kehilangan laning phase-nya. Iya, apalagi buat sekarang kita ngomongin soal 1200 gold leading yang nantinya akan lebih dimaksimalkan ketika Marky mendapatkan dari emblem supportnya. Tinggal poking damage pakai Art of Chivalry, dia nggak pulang nggak masalah. Yang penting nanti ketika level 4 dia udah bisa blessing duet di 2 lane yang berbeda. Karena Moreno bisa nyari stacknya dari area jungle. Yap, nih tadi barusan ada charge juga yang dikeluarkan walaupun emang benar-benar belum sampai juga ke arah dari KYY, tapi di bawah pertempuran yang masih terus terjadi. Di tengah Finn udah sampai lagi, cepet banget rotasi yang dia bangun. Di area yang lain ada pergerakan pula dari Ada yang notice nggak tadi Marky? Ya, kenapa? Dia pasang Battle Mirror Image recall. Ya, Biasa. biasa. Aksi Cloud dengan recall dan juga mirror image-nya. Jadi langsung zup. Itu namanya regen tipis-tipis. Iyo, akhirnya Karena Regen yang cooldown, jadi dia harus pulang tipis-tipis. Tapi kali ini kita lihat di mana Albert akan coba untuk melakukan kembali membuka menuju ke arah Tartem. Ada kontes R7 di arah belakang. Reward Manipulation Lemon. Sorizo melakukan satu buah cancel dengan knockout strike yang dapatkan. Kali ini Retribution dan bahkan Lemon yang berhasil mendapatkannya. Sorizo membuat Albert sedikit miss, tapi ternyata di situ akan dibayar tunai dengan R7 mendapatkan first blood-nya. terlalu dalam sepertinya Sorizo tadi untuk masuk di tengah-tengah pusat dari lingkaran defense yang memang sudah dibangun oleh Ararkiosi. Sayang sekali first blood pun menjadi milik dari Ararkiosi. Ya bisa dibilang dengan setup seperti tadi ya, otomatis ada target yang bakal dia lockdown. Tapi Marky ternyata langsung terkonekkan dengan sebuah flicker
dash. Jadi itu Oke. benar-benar charge yang on point banget. Oke, kayaknya di sini KYY ini harus menuju ke arah bottom lane nih. Dia harus benar-benar coba jaga dengan sangat baik dan mungkin dari posisi dari Max bisa langsung melakukan sebuah gank terhadap Skylar. Kenapa? Karena Skylar walaupun di Flower, kalau Heavy Spin dia tetap nyangkut. Iya. Dia bakal tetap nyangkut. Bakal tetap nyangkut karena balik lagi Wispin itu tipikal DPS yang terus-terusan akan kena. Dan Oh, bahkan- mencoba di cancel tapi ternyata KYY masih berhasil mundur ke arah belakang. Lemon tetap mendapatkan 1 poinnya. Dan ini Marky yang berbahaya. Kenapa? Ketika KYY tidak ada, Marky terkena crossbow of tank dan bahkan lihat Marky benar-benar struggle banget. Max harus berbuat cepat. Max harus berbuat respon terhadap seorang Skylar. Karena kalau tidak, Skylar yang akan semena-mena di arah gold lane. Iya, Kasihan Inspire. Marky-nya kalau menurut gua. Kalau Max gak respon dengan cepat ke arah bottom lane. Kalau ngomongin soal bagaimana emblemnya, balik lagi Wait, di wait. sini. Dengan cepatnya Albert juga hadir. Waduh, itu Albert mendadak masuk juga. Tapi DHS sekarang dia udah punya, setidaknya masih ada 1 pegangan nih. 1 pegangan untuk bisa langsung mempertahankan. Tapi sekarang Heavy Spin-nya udah mulai masuk juga. Barusan ada lagi sebuah Phantom Execution, ada Tonros masuk. Hilang sudah Marky-nya untuk kesekian kali ya. 1 untuk 1, tapi itu dia maksudnya. Needles of Flower itu tercounter dengan adanya 1 buah heavy spin. Yep. Dia pasti tetap nyangkut di depan sana. Iya, apalagi dengan efek yang diberikan dari Big Run Alpha, mereka juga memberikan Holy Baptism dari Ki. Jadi targetnya untuk Marky pasti bakal on point, tapi yang tidak diduga-duga adalah sebuah Phantom Execution. Langsung mengincar ke arah backliner. Dan buat sekarang, Biggest Run Alpha mau tidak mau harus memperhitungkan bagaimana cara leveling mereka agar tidak ketinggalan oleh Albert yang tadi udah mengamankan ke arah setup Turtle. Bukan hanya setup Turtle, tapi Albert yang berhasil memakan juga 1 untuk 1 dari bottom lane. Keuntungan kali ini, walaupun tidak terlalu berbeda jauh, tapi KYY udah memberikan informasi kalau seorang Albert membuka sebuah Turtle. Max sebentar lagi akan menuju ke arah depan sana untuk melakukan respon dan bahkan mereka coba melihat KYY lagi ditangkap. KYY yang ditangkap. Jadi ini bisa dibilang mereka udah gak peduli sama KYY. Dia kalau bisa tumbangin dan bahkan Retribution. Wey. Albert berhasil mendapatkan 1 lagi Nominal Blast. Moreno tercancel Second Claw. Oh my god. What a play from Moreno. Lihat gak Second Claw-nya. Iya, Claw-nya on Dia point. meng-cancel ketika semua udah tersisa 1 pukulan saja. Dan bahkan Sorizo benar-benar struggle di arah top lane sana. Melihat R7 terlalu keras Pak Bulu. Waduh, ini Torizonya nggak dalam keadaan yang begitu baik. Dihajar. 2 player masuk langsung area tersebut dan Sorizo 2 kali hilang di dalam lane-nya sendiri. Tapi Marky di bawah ada setup yang udah dilakukan. Poin kristalnya udah mulai masuk. Udah ada lagi sprint yang harus dia keluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri yang dia milikin dari serangan anarki. Masih bisa loh si Marky dia dapat 1 balasnya tapi Wow. Moreno kali ini gak bisa bertahan dan bahkan Albert berhasil dengan poin dari Moreno. Nominal Blast Marky down di arah bottom lane. Oh my god, Biggest Run Alpha mereka berada di posisi yang tidak cukup baik di early game. Meanwhile di posisi early game yang bahkan dia membutuhkan support system untuk membuat seorang Marky. Tapi di sini lihat Max-nya berhasil mengadu Retribution. Gak peduli seorang Albert atau siapapun dia tetap berhasil mendapatkan 1 buah orange ball. What a play from Max. Max menjadi panda yang Gila, suka mencuri. Gak ada takut-takutnya. Ini gue suka banget. Gak peduli siapapun. Mau dibilang Retrigat, mau dibilang semua favorit Retri Primadona, tapi Max Lucky Fearless. Lucky Lucky Fearless. Maju Fearless. aja dulu pokoknya. Lucky Fearless. Urusan belakang kalau misalkan kita ngomongin soal Retribution karena itu bakal jadi 50-50 dan buat sekarang pun dengan level yang bisa dibilang cukup agak sedikit lebih ke arah Albert level yang ke-9 bahkan mau level yang ke-10 ini udah dekat banget dengan yang namanya Hunter Strike. Apakah jangan-jangan Albert jangan-jangan nggak langsung bikin ke arah Hunter Strike? Bisa jadi Malefic Roll. Oke, kalau gitu Skylar is coming dari Finn dan bahkan Betty Pack mengusir Finn di arah bottom lane. Bukan itu tujuan utamanya, distraction dilakukan. Lihat Albert di arah top lane. Dia siap untuk apa? Untuk mendapatkan turtle. Dan untuk kalau ditabrak ke arah bottom lane, ini akan menjadi keuntungan untuk arah Kyoshi. Mereka memiliki keuntungan yang cukup tinggi dari segi gold untuk bisa melakukan fight ketika 3 lawan 3 atau 4 lawan 3. Itu mereka masih kuat, Profesor. Itu Max-nya didorong terus loh, nggak boleh mendekat langsung ke arah dari Turtle. Tapi Holy Baptism-nya berhasil untuk menggagalkan juga pergerakan Lemon. Namun Numen Blast-nya kena langsung ke arah 2 orang, udah memberikan efek stun pula. Tapi Sorizo masih bisa bertahan, memberikan efek tumpukannya di lompatnya dengan 1 lagi Palistar Moon. Bahkan double kill berhasil didapatkan pula oleh R7. Begitu baik penggunaan Esmeralda yang dia milikin. Power lagi-lagi seperti kata Profesor Ya, hero KB. power. Hero power. Guntingan yang dilakukan R7 berhasil menutup dua orang yang di mana ini support system Marky dan bahkan Marky dan masuk black 3 versus 1, segi jumlah udah kalah dan bahkan dive in yang dilakukan berhasil membuat Marky lumpuh di arah bottom lane.
Gak bisa bergerak begitu bebas. Kehilangan orang tiap di Sia, 11-1 poin kill. Begitu sulit. Akankah satu ini tetap dipertahankan hingga akhir dari game dan mungkin Araki bisa mengalahkan mereka, atau ada satu momen yang bisa diciptakan oleh Bigoton Alpha dan mereka membalikkan keadaan lalu mendapatkan kemenangan pertamanya. KR7, maksakah? Nampaknya tidak. Memilih mundur ke arah bala. Dan bahkan RRQ OC kali ini hanya membiarkan Bigetron hanya mendapatkan 1 buah poin kill saja Pak Bulung. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari sekarang, Marky baru selesai dengan Golden Staff. Padahal kalau dibandingkan dengan Skylar, ini terlalu jauh. Waduh, ini Olivatismnya belum terlihat tadi, tapi sepertinya udah bisa langsung di-cancel oleh Finn. Selamat semuanya. Ada Ginobili, blast, flicker, kena 2 orang ke stun dan dihabiskan secara langsung double kill. Berhasil didapatkan pula dan WON sekarang menjadi milik dari Skylar. Yes, benar banget. Tapi lihat Sorizo lagi menjalankan Lagi dan tugasnya. lagi. Permainan yang luar biasa bagus dari Sorizo. Memberikan sedikit buying time dari bottom lane dan bahkan Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus bertahan dari seorang Skylar. Skylar ini bisa ditumbangkan ketika di menit 15 atau 20 dan head to head dengan seorang Moreno, Profesor. Masalah utamanya adalah kalau kita ngelihat dari R7, dia makin sulit untuk ditumbangkan. Kenapa? Dia udah punya Oracle di sini. Di menit yang ke-9. Dan tentunya Lemon udah selesai dengan Going One, Ki sudah selesai juga dengan Raiden Armor, tapi apakah itu akan menjadi jawaban karena Finn-nya juga sudah menutup itu dengan Athena Shield. Jadi buat sekarang Moreno tidak sebebas di game yang kedua. Yes, tapi lihat di depan sana ada distraction dilakukan oleh seorang KYY dan bahkan Max menunjukkan batang hidungnya masih mau lebih. Heavy Speed dikeluarkan, mencoba menabrak seorang Albert, tapi Retribution akan didapatkan siapa dan Max berhasil. Max versus everybody dan crossbow yang telah terbuka membuat permainan dari Bigetron kehilangan 2 playernya, tapi mereka mendapatkan Lordnya. Wow. Dan ini akan menjadi reset bagi Bigetron Alpha. Reset. Karena lihat di bottom lane-nya, Sorizo masih ngedorong, semua landing-nya masih dikuasai. Dan ini yang kenyang siapa? Moreno. Wah, ini Moreno akan mendapatkan stack tambahan dan ini akan ngebeli waktu sampai dengan nanti menit yang ke-12. Semakin late game, semakin banyak nyeri. minion datang, semakin nyeri, semakin sakit dan bukan hanya untuk Moreno. Jangan lupakan Marky, 5 kali terpick off, oke, memang betul. Tapi di late game, balik lagi, itu ada seorang Cloud dan harus diperhatikan. Dengan adanya respon yang cepat dari bottom lane seorang Skylar dan juga Albert, membuat Lord ini akan selesai dengan sangat cepat. Ya. Ini perebutan Lord yang luar biasa. Kenapa? Karena Max masih level 11 loh tadi. Sementara Albertnya udah 15. Sekarang ada lagi sebuah aksi yang langsung dilakukan mereka bersama-sama. R7 yang masih bisa bertahan walaupun bad-piece-nya begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Ada efek bakaran yang sudah dikeluarkan. Markinya mundur kembali. Mereka mendapatkan 1 outer turret di area top lane. Gila R7, lagi-lagi. Bener-bener kayak selalu bermain di ujung tanduk jurang dari kehidupannya. Selalu bermain di ujung kematiannya, Dan itu Profesor. ketika dia menggunakan Esmeralda. Karena balik lagi ini, kalau kita ngomongin soal Esmeralda itu gak jauh-jauh banget. Kayak karakteristik R7. Buat sekarang pun kalau kita ngomongin soal statistiknya dari R7, dia damage taken per menitnya 6.000. 6.400 dan dia adalah di urutan yang keempat. Ini membuktikan bahwa Esmeraldanya bisa nge-buying time, bisa membeli waktu dan juga selalu menjadi badan di lini terdepan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Karena kalau ngomongin Esmeralda, kita ya udah pasti ke arah R7. Valid or Valdi? Valdi. Valdi. Valid. Sama aja. Oke. Datang mirror image. Dari langsung dikeluarkan dan mundur kembali. Sementara di bagian tengah mereka masih berkumpul. Sementara untuk Si Halbert, item ya. si Halbert. Si Halbert bahkan kayaknya. Oke, tapi dari bottom lane, Sorizo terperangkap, sprint telah dikeluarkan. Des, knockout strike, Lemon bahkan menutup jalan pulang Sorizo berhasil kabur ke arah belakang. Wow. Sorizo Kedil survive dan bahkan dia masih mau clear minion terlebih dahulu sebelum dia bisa. tumbang dan berhasil melakukan clear minion di arah bottom lane. Wow, web minion ya berhasil tertahan, tapi coba lihat markinya. Ada tempat yang berbeda. Purple buff-nya langsung diamankan, tapi dia tahu ada kehadiran dari Lancelot dan itu pun tidak akan baik apabila dia harus memaksakan keadaan tersebut. Gak, Sorizo dia lebih memilih clear dibandingkan dia pulang kali ini, Profesor. Waduh. Flash, kali ini gak ada yang bisa nge-cancel. Heavy spin. Heavy spin lagi. Berhasil menyamakan seorang Max. Dia bisa gue bilang dari hero yang benar-benar assassin banget, Max. Dia benar-benar adaptasi sekali ya. Cover banget. Adaptasi banget Iya, ya. adaptasi. Karena mau nggak mau, sekarang ya kita udah melewati bagaimana tank jungler kemarin. Sekarang lebih fleksibel lagi nih, karena bisa dibilang Demon Slayer, emblem jungle, itu lebih adil untuk retribution, tapi tidak dengan damage to monster. Dan ini yang mungkin akan lebih diperhatikan bagaimana cara retribution lagi kah dari Max yang
dari tadi pencuriannya selalu berhasil. Dan Tapi dia ini- nggak punya heavy spin. Yes, benar dia nggak punya heavy spin kali ini. Dia bakal ada real world manipulation, di cancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah bubble terhormat. Lihat tidak ada yang bisa berani datang dan bahkan Finn zoning out 4 player dari tim Bigetron Alpha. Dibalaskan kembali keadaan Scalar datang langsung menunjukkan batang hidungnya dan memilih mundur. Bigetron Alpha tidak mau melakukan engage lebih dengan banyak resource skill yang dia tidak punya. Under condition dan bahkan 10.000 gold yang dia miliki, Pak Pul. Sorry Zo. Dia cuma butuh clear minion sekarang. Ini benar-benar Sorry Zo dari tadi menjalankan terus ya. Tugasnya, job desk-nya, wet minion. Jalanin terus, buat space, itu yang terus-terusan dia lakukan. Tapi itu kali ini Bigetron Alpha, mereka harus menanti satu kehadiran Lord dan juga 5 play dari Arkeosi yang siap mengubur impian mereka. Tapi kesempatan untuk Bigetron Alpha masih terbuka begitu bebasnya. Mereka pun masih punya kesempatan yang besar untuk bisa membalikan keadaan, memenangkan pertarungan, menutup lagi stigma yang selama ini tersebar dan juga menabrak mereka. Oke, tapi lihat R7 menuju ke arah belakang. Marky menjadi pilihan utama di luar manipulation. Tampakkan Marky harus mundur ke arah belakang. Belum bisa ditumbangkan. Damage-nya masih terlalu besar. Tampakkan sprint digunakan oleh Selesai mengejar seorang Marky dan tidak berhasil melakukan apapun. Penta masih bisa dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang karena damage terlalu sakit dari Moreno. Nama yang mungkin jarang kita dengar, tapi ini adalah seseorang sosok yang penting untuk Bigetron Alpha. Oke, ini Torizo tadi berhasil juga membawa untuk beberapa player, namun Lumio Blast-nya langsung digagalkan. Bagus banget play yang dia lakukan, tapi Torizo terbuka. Terus botnya mulai aktif dari KYY, mau pergi ke arah mana, di baru udah ada 2 orang yang langsung berhasil diamankan. Big Pin-nya nyangkut, udah akan ada lagi orang ketiga yang berhasil diamankan. Cloud-nya hilang, kemenangan seperti hadir untuk RR Kyoshi. Oh my god, ini bencana. Bigetron Alpha harus mengakui kekalahan dari RR Kyoshi. Almost is never enough. Tapi kita harus berikan applause sebesar-besar untuk Bigetron Alpha. The strongest Bigetron Alpha ketika melawan RR Kyoshi. Berhasil mendapatkan For satu the poin. first time. For the first time after 2,5 tahun. Tapi ternyata almost is never enough. Balik lagi. Hampir itu gak pernah. Gak akan pernah cukup sampai kita dapetin hasil yang kita Iya. mau. Dan ini ya, mungkin kita bakal bilang ini adalah sebuah improve. Mungkin kita akan bilang ini adalah sebuah movement atau development dari Bigetron Alpha setelah sekian lama mereka mempertahankan bagaimana sulitnya untuk menghadapi RR Kyoshi. Di game yang kedua kita melihat late game powernya dan bahkan mengembalikan keadaan